Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Hajah Uwin Suminar, selaku dosen pengampu mata kuliah orientasi dan etika profesi. Pada kesempatan kali ini, saya Ucup Siti Sukmawati dengan NPM 022 akan mempresentasikan tentang bermain matematika. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan pantun terlebih dahulu. Nenek tua tak punya gigi, sangat unik cara kunyahnya. Aku ucapkan selamat pagi, salam hangat untuk semuanya. Memasuki materi yaitu bermain matematika. Pembahasan kita kali ini yang pertama pengertian bermain matematika, mengenal matematika, manfaat bermain matematika, dan yang terakhir konsep bermain matematika. Memasuki materi yang pertama yaitu pengertian bermain matematika. Kegiatan yang dirancang mengenalkan konsep-konsep matematika, permulaan dengan cara bermain yang menyenangkan. Anak-anak sebenarnya mulai belajar matematika dalam kegiatan sehari-hari ketika melihat jari di tangannya. Anak akan belajar menghitung ketika anak memiliki 2 kue coklat dan akan diberikan 1 kuenya kepada ibunya, maka akan tahu bahwa kue coklatnya tersisa tinggal 1 buah. Selanjutnya, keseharian anak dekat dengan matematika, namun banyak yang memahami bahwa matematika hanya tentang angka, penjumlahan, dan pengurangan saja. Padahal ada banyak konsep matematika permulaan lainnya yang perlu dikenalkan kepada anak. Selanjutnya, mengenal matematika. Dalam kehidupan sehari-hari, pengetahuan matematika sangat berguna bagi semua orang, dari anak-anak hingga orang dewasa. Mengenalkan matematika sejak usia anak dini kepada anak, membantu anak memiliki kecakapan hidup di masa depan. Hampir semua aspek kehidupan manusia berhubungan dengan matematika. Ketika ingin memasak nasi, kita harus mengukur berapa banyak air yang diperlukan untuk membuat nasi matang dengan sempurna. Ketika berbelanja, kita harus paham nilai uang dan mampu menghitungnya. Dan masih banyak contoh kehidupan sehari-hari lainnya yang ada sangkut pautnya dengan matematika. Selanjutnya, kompetensi inti yang berkembang pada anak melalui kegiatan main matematika adalah yang pertama, anak mampu memecahkan masalah, menalar, membuktikan, menghubungkan, menentukan alat, dan strategi pemecahan masalah. Yang kedua, mengomunikasikan pemikirannya dengan menggunakan benda-benda konkret dalam mengenal lambang bilangan. Yang ketiga, anak juga mampu melakukan pengukuran dan membandingkan objek dan ruang, membandingkan bentuk 2 dan 3 dimensi, menjelaskan letak atau lokasi dan pergerakan benda. Yang terakhir, anak mampu memahami dan membuat pola serta memperkirakan kelanjutan pola tersebut dan mengeksplorasi tentang kemungkinan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan informasi atau data. Selanjutnya, manfaat bermain matematika. Yang pertama, membelajarkan anak konsep matematika yang benar dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, menghindari ketakutan terhadap matematika sejak awal. Dan yang ketiga, membantu anak belajar matematika secara alami melalui bermain. Yang keempat, menstimulasi aspek perkembangan kognitif anak untuk memecahkan masalah, berpikir logis, kritis, dan kreatif. Mengenal konsep matematika secara matang sebagai dasar kemampuan membaca anak, misalnya kemampuan untuk mengenal bentuk, memahami posisi kanan atau kiri. Yang keenam, membangun aspek sosial emosional anak belajar untuk bekerja sama dengan teman atau orang dewasa, percaya diri, mandiri, sabar, serta mampu belajar menaati aturan main. Yang terakhir, konsep bermain matematika. Adapun konsep bermain matematika yang pertama yaitu mencocokkan. Konsep matematika yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang memiliki kesamaan, misalnya kesamaan desain atau warna. Mencocokkan merupakan konsep korespondasi. Satu-satu. Korespondasi ialah kemampuan untuk mencari dan menghubungkan sebuah benda dengan pasangannya. Satu benda hanya memiliki satu pasangan. Kemampuan mencocokkan merupakan konsep matematika paling awal yang harus dikembangkan. Merupakan bentuk dasar perkembangan dari kemampuan berpikir logis. Kegiatan mencocokkan dimulai dari mengidentifikasi persamaan dan perbedaan objek atau benda.
Selanjutnya, konsep bermain matematika yang kedua yaitu mengkelompokkan atau mengklasifikasikan. Konsep matematika di mana anak mengkelompokkan benda berdasarkan ciri-ciri tertentu. Klasifikasi adalah salah satu cara proses yang penting untuk mengembangkan konsep bilangan. Anak dapat mengenal konsep pengelompokan dengan menentukan kesamaan benda atau objek, misalnya berdasarkan warna, jenis, ukuran, bentuk, jumlah, dan fungsi. Seperti gambar di samping, kita sudah membedakan bentuknya dan warnanya sesuai dengan tempat yang berbeda. Selanjutnya, konsep bermain matematika yang ketiga yaitu seriasi. Seriasi adalah kemampuan untuk mengatur atau memposisikan objek berdasarkan perbedaan dan variasi. Seriasi adalah kemampuan yang lebih tinggi dari membandingkan. Seriasi merupakan kemampuan menempatkan benda-benda dalam satu urutan, misalnya dari urutan yang kecil ke yang lebih besar atau sebaliknya, seperti gambar di samping, dari mangkok yang terkecil, sedang, hingga besar. Konsep bermain matematika yang keempat yaitu geometri. Geometri merupakan matematika yang berkaitan dengan pernyataan bentuk-bentuk dan hubungan spasial. Memahami bentuk adalah dasar memahami geometri. Ketika anak mengidentifikasi bentuk, mereka mengembangkan pemahaman awal tentang geometri. Sebagian anak bersekolah mulai mempelajari nama-nama bentuk dua dimensi, lingkaran, persegi, segitiga, dan persegi panjang, seperti gambar yang ada di dalam tersebut mengandung banyak lingkaran, persegi, segitiga, dan persegi panjang. Lalu ada posisi atas atau bawah, luar, dan dalam. Yang kelima yaitu pola. Pola dapat ditemukan di mana saja, mulai dari pola yang sangat sederhana, yang berulang dengan 2 atau 3 elemen, hingga pola berulang dengan banyak elemen. Anak-anak mengamati pola di sekolah, di rumah, di tempat bermain, dan di alam. Mereka memperhatikan pola pakaian, lagu, alam, dan bahkan rutinitas sehari-hari mereka. Pola adalah urutan yang berulang. Kemampuan mengenali pola mendukung keterampilan matematika. Ini membantu anak-anak membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Seperti gambar di samping, kita menentukan pola, yaitu yang pertama permainan raksa, kopiko, bubble, tamarin, selanjutnya posisinya sama. Itu dinamakan pola. Yang keenam, konsep bermain matematika yaitu bilangan. Bilangan atau angka dan berhitung adalah bagian penting dari pemahaman konsep matematika anak. Konsep matematika awal ini merupakan fondasi untuk proses matematika yang lebih kompleks di masa depan. Konsep matematika permulaan yang perlu dikenal anak sebelum berhitung adalah mengenal angka. Keterampilan awal anak dalam mengenal angka diantaranya mengenal dan menyebutkan angka, mengetahui urutan angka, memahami bahwa ketika menghitung setiap angka berhubungan dengan benda atau objek yang dihitung. Mengetahui angka terakhir yang ditulis adalah jumlah atau benda objek. Mengetahui angka yang lebih tinggi mencerminkan jumlah yang lebih besar. Bilangan yang pertama yaitu konsep lebih atau kurang. Mengenalkan konsep lebih kurang kepada anak merupakan kunci awal memahami konsep penjumlahan dan pengurangan. Gunakan benda-benda yang konkret agar anak lebih mudah mengenal konsep lebih dan kurang, seperti gambar di samping. Yang di kiri yang kurang, yang di kanan yang lebih. Yang kedua yaitu menghitung. Menghitung dengan angka seperti ini memudahkan anak. Yang pertama yaitu diberi angka 1, dimasukkan 1 kacang dengan 1 kacang. Yang kedua diberi 2 kacang, yang ketiga diberi 3 kacang, dan yang keempat diberikan 4 kacang, dan begitupun selanjutnya. Dan yang ketiga urutan. Urutan yaitu untuk membuat anak mengetahui urutan angka matematika seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan selanjutnya. Yang ketujuh yaitu grafik. Pengetahuan tentang grafik merupakan konsep matematika yang dapat dikenalkan setelah anak mampu memilih dan mengelompokkan benda. Membuat grafik merupakan cara untuk menampilkan informasi atau data yang diperoleh. Misalnya anak membuat grafik sederhana tentang baju yang dimilikinya. Contoh lain, anak membuat grafik sederhana dengan menggunakan minuman yang ada seperti di samping, yang membuat seperti grafik matematika yang biasa kita lihat. 8. Pengukuran. Pada tahap awal mengenalkan pengukuran pada anak,
Guru perlu mengenalkan konsep lebih panjang, lebih pendek, lebih ringan, lebih berat, lebih cepat, dan lebih lambat. Tahap berikutnya, anak diajak menggunakan alat ukur tidak standar seperti langkah kaki, jengkal, dan hasta. Pada tahap lebih tinggi lagi, anak diajak menggunakan alat ukur standar seperti jam dinding, jam tangan, penggaris, termometer, dan meteran. Seperti gambar di samping ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Padi habis, tinggal jerami. Bakar dulu hingga bersih. Rupanya presentasiku sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Cukup sekian pemaparan materi pada kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.